Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Sucianti ingin memaparkan materi tentang layanan konsultasi. Yang pertama itu ada pengertian layanan konsultasi. Apa sih layanan konsultasi itu? Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang diberikan oleh konselor kepada konsulti atau klien guna untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan atau dilaksanakan dalam menangani kondisi permasalahan pihak ketiga. Terus yang kedua itu ada tujuan. Tujuan layanan konsultasi itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu adalah konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini hubungannya cukup berat oleh konsulti, karena konsulti ini bertanggung jawab besar terhadap permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga ini. Berikutnya ada tujuan khusus. Tujuan khususnya itu yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini di mana konsulti dapat mengeluarkan wawasan yang terkait terhadap permasalahan pihak ketiga. Terus memahami atas permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga dan bagaimana tindak dan cara-cara yang dikeluarkan oleh konsulti tersebut dalam menangani permasalahan pihak ketiga. Terus ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini di mana konsulti dapat menyelesaikan permasalahannya dan mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Ada 3 komponen dalam layanan konsultasi. 3 komponen itu mencakup konselor, konsulti atau klien, dan pihak ketiga. Konselor ini merupakan tenaga ahli konseling yang memiliki wewenang melakukan pelayanan konseling pada bidang pekerjaannya. Terus yang kedua ada konsulti atau klien. Konsulti atau klien ini merupakan individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga, yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Jadi konsulti atau klien ini bertanggung jawab penuh atas permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Terus pihak ketiga sendiri ini merupakan individu yang memiliki kondisi dan permasalahan yang dipersoalkan oleh konsulti. Berikutnya ada asas dalam layanan konsultasi. Yang pertama itu adalah etika dasar konseling, yang di dalamnya terdapat asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Kerahasiaan ini di mana konselor berpegang teguh terhadap rahasia atas permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Jadi konselor tersebut tidak boleh menceritakan kepada siapapun atas permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Terus yang kedua ada kesukarelaan, mana konsulti dapat secara sukarela menceritakan tentang permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Berikutnya juga terdapat asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana konsulti dapat menceritakan hal baik berupa tentang diri konsulti tersebut maupun pihak ketiga. Terus yang selanjutnya ada asas kemandirian. Asas kemandirian ini di dalam layanan konsultasi terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti, di mana konsulti benar-benar mandiri atas keputusan yang diambilnya. Maka dari itu konsulti diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian. Tahapan-tahapan kemandirian itu ada 5. Yang pertama itu berupa konsulti dapat memahami dirinya sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, menerima dan memahami lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga itu dapat mengambil keputusan secara tepat. Terus yang keempat itu ada mengarahkan sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima ada mewujudkan diri sendiri. Bukan hanya asas itu saja, terdapat juga asas yang lainnya seperti asas kegiatan, asas kekinian, kenormatifan, kedinamisan, keahlian, keahlitangan kasus, dan tuturi handayani. Berikutnya yaitu ada pendekatan strategi dan teknik.
Yang pertama itu pendekatan. Pendekatan yang ada dalam layanan konsultasi ini umumnya berbeda dengan layanan konseling individu. Kalau layanan konseling individu ini, di mana permasalahan yang dialami oleh klien langsung ditangani oleh konselor. Sedangkan di dalam layanan konsultasi ini, permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga ini ditangani oleh konsulti yang telah berkonsultasi kepada konselor. Nah, di dalam pendekatan ini, konsulti tidak harus menekankan WPKNS. WPKNS itu apa sih? Yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Berikutnya ada teknik. Di dalam layanan konsultasi terdapat dua teknik, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Yang pertama teknik umum. Teknik umum ini di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh konselor, berupa penerimaan dan penyambutan konsulti, posisi duduk dan jarak duduk, pengadaan penstrukturan yang meliputi layanan konsultasi, terus mengadakan diskusi dan analisis atas permasalahan yang sedang dihadapi, terus sampai mengadakan penilaian dan laporan. Selanjutnya ada teknik khusus. Teknik khusus ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti yang berkenaan terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Teknik ini bertentangan dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku yang nyata, seperti pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan bila perlu ahli tangan kasus. Bahan tingkah laku tersebut meliputi pemberian contoh latihan khusus. Di dalam latihan khusus itu terdapat penerangan, desensitisasi, kursi kosong, bermain peran, keluguan, dan seksual. Sepanjang layanan konsultasi ini, konselor menerapkan BMB 3, yaitu mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab atas permasalahan yang sedang dialami oleh pihak ketiga. Itu pula waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung terhadap kesepakatan yang sudah disepakati oleh konselor dan konsulti. Berikutnya ada keterkaitan. Ada keterkaitan jenis layanan yang diwarnai dengan konseling perorangan dan keterkaitan kegiatan pendukung, seperti ada aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, ahli tangan kasus, dan tampilan kepustakaan. Terakhir yaitu operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi hendaklah dicapai secara tertib dan lengkap. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Langkah-langkah tersebut dapat berupa yang pertama, perencanaan pengorganisasian, berupa konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga secara garis besar permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak ketiga, kemudian mengatur pertemuan melalui penetapan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan keadministrasiannya. Terus yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan utama berikutnya ialah mendorong dan melatih konsulti untuk mampu menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak ketiga. Yang kedua itu memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB 3. Membina komitmen konsulti untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling yang ada. Terus yang ketiga ada penilaian. Penilaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian segera, LAISEK, penilaian jangka pendek, LAIJAPENG, dan penilaian jangka panjang, yaitu LAIJAPANG. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.